Afwan, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Saya tidak ada niat sama sekali untuk berbicara sebetulnya. Saya sembunyi di belakang. Tapi ketahuan sama sahibul majlis. Saya suruh ngisi. Dan mungkin hanya beberapa menit saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya juga meminta maaf kepada para habaib, para alim ulama, yang sebetulnya saya tidak pantas untuk duduk di tempat ini. Tapi karena ini melaksanakan perintah daripada keluarga besar Romo Kiai Haji Fakhrul Razi, saya mengikutinya insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dikumpulkannya kita di tempat yang seperti ini. Tempat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam raudhah min riyadil jannah. Mungkin bagi santri hadis ini semuanya hafal. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilmi. Apabila kalian melewati taman sorga, kunjungi. Ketika para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa sih taman sorga itu? Taman sorga adalah majalisul ilm. Di tempat ini dibacakan sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak akan sempurna. Dan tidak ada yang mampu untuk sempurna di dalam menyempurnakan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang hanya tahu kesempurnaan Nabi Muhammad adalah Rabbul Izzah, yang menciptakan beliau Allah Azza wa Jalla. Belum lama saya mengadakan acara peringatan Maulid besar di tempat kami Indramayu. Kami hanya menyediakan 1.000-2.000, tapi yang hadir sampai 30.000 sampai 30.000 yang hadir. Alhamdulillah. Persiapan kami sudah sempurna. Tetapi begitu masuk ke dalam acara, begitu banyak kekurangan-kekurangan. Ketika saya berpikir memang tidak ada kesempurnaan untuk manusia yang sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesempurnaannya sudah dilukiskan, diucapkan langsung oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Muhammad berada pada ketinggian akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Beliau mempunyai akhlak. Akan tetapi kita sebagai umatnya kadang-kadang tidak berakhlak. Baik berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Nabi Muhammad, berakhlak kepada aulia, berakhlak kepada ulama, berakhlak kepada dzurriyyatil Mustafa. Sangat sedikit akhlak kita. Maka dengan perkumpulan yang seperti ini akan muncul insyaallah akhlak dengan sambungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita duduk di tempat ini kita lagi berakhlak kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk pikiran kita merenung kepada manusia mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sempurna akhlaknya,
Yang kalau seandainya ada orang di luaran sana yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, katakan kepada mereka terlalu sulit untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada manusia yang sempurna di dalam salat melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubu sebelah sering berbicara dengan lantangnya, kalian harus sholat seperti kanjeng Nabi. Apapun yang dilakukan mereka seakan benar, sedangkan yang dilakukan ahli sunnah wal jamaah, apalagi peringatan-peringatan maulid yang seperti ini, dianggap salah, dianggap dhaif, batil, sesat, syirik, neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mereka beranggapan setiap yang baru dikatakan bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di dalam riwayat Sayyidatina Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Tertolak katanya. Kalau tidak sesuai dengan ajaran suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sadar bahwa yang hadir di tempat ini adalah pengikut-pengikut Nabi Muhammad, pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang insya Allah akan dikumpulkan besok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami yang mulia Samatil Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqi, beliau mengatakan ma baqiya minal a'mal siwal hub. Tidak ada yang tersisa buat kami kecuali kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda beranggapan bahwa salat Anda benar, Anda punya kaca di rumah Anda ngaca. Benarkah salat Anda sesuai dengan Nabi Muhammad? Anda punya kaca, apakah sesuai bacaan Al-Quran Anda dengan Nabi Muhammad? Ketika beliau membaca Al-Quran, tetesan air mata mengalir dari matanya. Sedangkan kita membaca Al-Quran kadang-kadang 1 juz, kadang-kadang 2 juz, disering dikatakan bahwa 3 hari hatam katanya. Bagus. Itu sangat bagus karena itu juga perintah dari Nabi SAW. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca yang namanya Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Akan tetapi apakah itu bacaan Anda yang seperti itu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Quran menerawang jauh pikirannya. Ketika menceritakan dengan rahmat, bagaimana rahmat itu turun. Di dalam Al-Quran diceritakan sorga, maka beliau begitu jelas melihat sorga. Ketika di dalamnya ada azab-azab kubur, bahkan Nabi SAW begitu melihat api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ketika kita membaca, lisan kita mengucapkan kalam Allah, tetapi hati kita berfikir dunia dan dunia dan dunia. Lalu kita beranggap bahwa kita menjadi orang yang soleh, orang yang ahlil Quran, orang yang sudah ditetapkan ahlil jannah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah karena kita dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk datang kepada majelis ini. Mungkin sahibul bait hanya mengundang beberapa orang karena masih ada pandemi, masih ada peraturan pemerintah. Akan tetapi kalau yang mengundang Nabi Muhammad SAW tidak ada itu yang namanya prokes dan sebagainya. Karena ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, musibah itu akan hilang, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Penyakit juga akan hilang insyaallah dengan rahmatnya An-Nabi SAW ketika dibacakan. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah.
Wa kaifa bidzikri salihin sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Inda dzikri salihin, ketika kita menyebut nama orang soleh akan turun rahmat yang begitu besar, begitu deras. Wa kaifa bidzikri sayyidil mursalin, bagaimana ketika kita menyebutkan manusia yang disebut pimpinan daripada pimpinan para rasul. Tempo dulu ada seseorang melewati satu rumah. Kebetulan ada walinya Allah Subhanahu wa taala yang dibuka hijab melihat rahmat yang begitu deras di tempat itu. Lalu bertanya, "Ini rumah siapa?" "Saya melihat rahmat begitu besar, begitu deras turun ke tempat itu." Kata orang itu, "Ini rumah orang biasa. Rumah fulan bin fulan." Tetapi katanya rumah itu baru saja didatangi oleh Al-Imam Junaid 3 hari yang lalu. Subhanallah. Didatangi oleh walinya Allah Subhanahu wa taala beberapa hari yang lalu, rahmatnya Allah masih turun deras ke tempat itu. Bagaimana dengan ketika kita menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau yang datang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Simtudrar, beliau mengatakan jam'iyatul maulid jam'iyah masyhudah. La syakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadir, kata beliau. Yang namanya jam'iyatul maulid jam'iyah masyhudah disaksikan dan tidak diragukan lagi. Selamat datang kepada beliau Al-Habib Bakir. Saya tidak akan panjang, nanti setelah ini saya selesai. Tidak diragukan lagi. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Ketika beliau hadir, arwahul anbiya, arwahul aulia, seluruhnya hadir di tempat ini. Kita yakin saudaraku bahwa di tempat ini insyaallah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Alamat sudah cukup, begitu banyak dzurriyyatul Mustafa yang ada di tempat ini. Beliau bisa memandang kita, maka insyaallah kita akan dipandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah arwahul anbiya hadir, arwahul aulia hadir, maka akan turun nuzulut sakinah warahmah. Turun itu yang namanya ketenangan wal waqar wal haibah wal jalal wal azamah ala ahlil jam'i. Sallu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kebetulan beliau sudah hadir di tempat ini. InsyaAllah akan memberikan doa-doa kepada kita semua. Dan sekali lagi, antum adalah orang yang beruntung karena antum diundang Nabi Muhammad SAW ke tempat ini. Pastinya akan diundang insyaallah di akhirat nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan karena saya hanya mengisi waktu. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara yang selanjutnya adalah Talqinu Dzikri wa Du'a yang akan disampaikan oleh Maulana Al-Habib Abdullah Bakir bin Ahmad Al-Attas. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad